Oke, baik lanjut ya. Mohon maaf terputus. Jadi memang untuk video Bapak jadi 15 menit terputus. Jadi Bapak lanjut lagi ya dengan video kedua ya, sama ya. Jadi untuk jadi fungsi penawaran ikan QS-nya sama dengan 2 plus 0,1 P ya. Jadi ini hanya dibalik saja. Jadi untuk nilai asli atau fungsi penawaran aslinya 0,1 P plus 2. Jadi untuk memudahkan kalian melakukan pembuktian hukum penawaran atau law of supply-nya, jadi Bapak balik ya. QS-nya sama dengan 2 plus 0,1 P. Ya, kita buktikan dengan hukum penawaran atau law of supply. Apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik, dan apabila harga turun, yang jumlah yang ditawarkan akan turun. QS-nya kita mulai dengan P1 ya. Jadi pembuktian Q1 berarti P1-nya dimasukkan. Nilai P1-nya di soal adalah 50, kemudian P2-nya 40 ya. 0 QS sama dengan 2 plus 0,1 P, kemudian Q1-nya 2 plus 0,1 dikali P1. Q1 sama dengan 2 plus 0,1, P1-nya 50 ya. Kemudian Q1 sama dengan 2 plus 5. 5 dari mana? 0,1 dikali 50 menghasilkan 5. 2 plus 5 sama dengan Q1 sama dengan 7. Apakah 7 sama atau cocok dengan yang di soal? Q1-nya 7 kg, benar ya. Jadi Q1-nya cocok. Jadi apabila Q1-nya cocok, biasanya Q2 pun akan cocok ya. Karena nilai fungsi penawaran ikannya benar. Jadi apabila QS-nya atau fungsi penawarannya benar, maka pembuktian hukum penawarannya akan benar juga ya anak-anak. Paham ya anak-anak? Jadi untuk fungsi penawaran ikannya QS-nya 2 plus 0,1 P. Untuk Q2 sama dengan 2 plus 0,1 dikali P2. Q2 sama dengan 2 plus 0,1, P2-nya berapa? P2-nya 40 ya. Sesuai dengan yang ada di soal, P2-nya 40, kita masukkan nilai P2. Jadi untuk pembuktian Q2, nilai P2-nya dimasukkan. Kemudian Q2 sama dengan 2 plus 4 dari mana? Dari 0,1 dikali 40 menghasilkan 4. 2 plus 4 sama dengan 6. Q2-nya 6, apakah cocok dengan yang di soal? Q2-nya 6 kilo ya, berarti benar atau cocok. Jadi apabila kalian bertemu dengan seperti ini, jadi kalian mengkalikan dulu baru menjumlahkan plus 2-nya ya. Jadi 0,1 dikali P2 terlebih dahulu. Ini Bapak tandain atau Bapak kurungkan biru ya. Jadi apabila bertemu dengan seperti ini, kalikan terlebih dahulu baru dijumlah atau ditambahkan. Baik, cukup jelas ya anak-anak ya. Jadi untuk kata kuncinya untuk fungsi penawaran berarti nilai kuantiti atau jumlahnya di awal soal ya. Kalian lihat untuk 7 kilo berarti ini Q1-nya. Q1 biasanya mengikuti P1. P1 adalah harga atau price ya. Untuk Q1 adalah jumlah atau kuantiti pertama. Kemudian Q2 ini 6 kilo berarti kuantiti kedua atau jumlah kedua. Biasanya Q2 mengikuti P2 ya. Kalian bisa lihat. Jadi untuk fungsi penawaran, jadi apabila kalian melihat soalnya Q1-nya di awal berarti itu merupakan soal fungsi penawaran ya. Untuk fungsi permintaan yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan di video sebelumnya. Untuk fungsi permintaan nilai
P1-nya di awal ya. Jadi nilai untuk fungsi penawaran, price harganya di awal, kemudian kuantitinya mengikuti di belakang. Jadi untuk fungsi penawaran, kata kuncinya nilai Q1-nya di awal, kemudian P1-nya mengikuti, kemudian Q2-nya, kemudian P2-nya. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian kata kunci untuk rumusnya sama ya, seperti fungsi permintaan ya. Untuk fungsi penawaran sama, untuk rumusnya ya, rumus apabila memang ada dua jumlah dan dua harga. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 ya. Jadi rumusnya sama seperti fungsi permintaan. Hanya untuk fungsi penawaran ini yang membedakan adalah simbolnya ya. Jadi untuk simbol fungsi penawaran adalah QS. Ya, ingat ya. Q quantity S-nya supply. Jadi untuk fungsi penawaran lambangnya QS. Untuk fungsi permintaan lambangnya QD atau quantity demand. Ya. Oke, anak-anak, sampai sini cukup jelas ya. Paham ya anak-anak? Apabila kalian belum paham untuk pembahasan fungsi penawaran ya, kalian bisa japri Bapak. Oke, tetap semangat ya anak-anak, walaupun melalui jarak jauh. Kalian bisa tonton dan simak video Bapak ini dengan seksama ya. Oke, usaha tidak bisa mengkhianati hasil ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.